Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan membahas latihan soal PAS Matematika kelas 7 semester 1 untuk tahun 2022. Soal ini terdiri dari bab bilangan bulat, aljabar, persamaan linier, dan perbandingan. Oke, langsung aja siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Nomor 1. Jika bilangan negatif ditambahkan ke suatu bilangan, maka hasilnya titik-titik-titik bilangan awal. Oke, jadi di sini kalau ada bilangan negatif kita tambahkan ke bilangan apapun, hasilnya pasti nanti lebih kecil daripada bilangan awalnya. Lebih kecil ya, atau kurang dari. Berarti nomor 1 jawabannya adalah C, Charlie. Nomor 2, di antara bilangan negatif 12 dan negatif 10, bilangan yang nilainya lebih besar adalah yang mana? Oke, kalau nanti dibikin dalam garis bilangan, kurang lebih misalkan di sini negatif 10, maka negatif 12 ada di sebelah kirinya kan? Nah, makin kanan suatu bilangan, maka nilainya makin besar. Jadi yang besar adalah negatif 10 ya. Nomor 2, B, bravo. Nomor 3, hasil dari negatif 7 dikurang negatif 4 adalah titik-titik-titik. Oke, perhatikan di sini ya. Ada tanda kurang ketemu negatif, jadi tambah dong ya kan. So ini jadi negatif 7 ditambah 4. Negatif 7 tambah 4 adalah negatif 3. So nomor 3 jawabannya adalah B, bravo. Nomor 4, hasil dari 2 kali 40 ditambah negatif 27 dibagi 9 adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ada kali, tambah, dan bagi. Kita dahulukan kali dan bagi dulu ya. Jadi kita kerjakan 2 kali 40 dulu, yaitu 80. Ditambah negatif 27 kita bagi sama 9. Jadinya negatif 3 kan. 80 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 77. Oke. So nomor 4 jawabannya adalah C, Charlie. Nomor 5, suhu mula-mula di ruang freezer adalah 11 derajat Celcius. Setelah alat pendingin di freezer itu dinyalakan, suhunya menjadi negatif 3 derajat Celcius. Besar perubahan suhu di ruang tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, ingat ya, kalau kita nyalain freezer berarti kan ada penurunan suhu. Jadi kalau suhu turun artinya suhunya berkurang. Maka perubahan suhunya kita hitung dengan cara lihat suhu awalnya lalu dikurang sama suhu akhirnya. Suhu awalnya kan 11 derajat Celcius. Suhu akhirnya minus 3 derajat Celcius. Di sini ada kurang ketemu minus, jadi tambah ya. So, perubahan suhunya adalah 11 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius. Jadinya adalah 14 derajat Celcius. So, nomor 5 jawabannya adalah C, Charlie. Nomor 6, bentuk paling sederhana dari pecahan 20/35 adalah titik-titik-titik. Oke, kalau kita mau menyederhanakan pecahan, kita cari faktor pembaginya ya, yang paling besar. Jadi faktor pembaginya atau FPB-nya adalah 5, karena nggak ada lagi yang lebih besar dari 5. Oke, langsung aja berarti 20 bagi 5, hasilnya adalah 4/35 dibagi 5 juga, jadi harus sama ya. 35 dibagi 5 adalah 7. So, nomor 6 jawabannya adalah 4/7. D, delta. Nomor 7, hasil dari 3/4 dikurang 1/6 adalah titik-titik-titik. Di sini Pak Beni akan menggunakan cara menyamakan penyebut ya. Jadi kita cek nih 4 sama 6. Berarti kelipatan persekutuannya adalah 12 kan? Ya udah, berarti penyebutnya 12. Lalu pembilangnya gimana? Kayak biasa aja. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dong, dikali 3, jadinya 9 kan. Next, 12 dibagi 6, hasilnya kan 2, kali atasnya 1, berarti 2. Lanjutin deh, 9 kurang 2, 7 kan. Jadi 7/12. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. So, jawaban nomor 7 adalah A, alfa. Nomor 8, hasil dari 3/5 dibagi 9/10 adalah titik-titik-titik. Nah, di sini Pak Beni tuliskan agak lebih gede ya. Kalau ada proses pembagian pecahan, artinya pecahan yang kedua ini tinggal dibalik aja. Tapi prosesnya menjadi perkalian. Jadinya 3/5 dikali
10/9. Jadi yang ini nih yang dibalik. Oke. Nah, kalau sudah dalam bentuk perkalian, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas berarti 3 kali 10, itu 30 per bawahnya 5 kali 9, berarti kan 45. Sama-sama dibagi 15 aja ya, biar langsung sederhana. Jadi 30 bagi 15 itu 2 per 45 dibagi 15, jawabannya 3. So, nomor 8 jawabannya adalah A, alfa. Nomor 9, Randi memiliki 30 buah coklat batangan. Kemudian 4/5 bagiannya diberikan kepada teman. Berapa sisa coklat batangan yang dimiliki Randi sekarang? Oke, kita catat dulu yang diberikannya ada berapa. Yang diberikan kan 4/5 bagian. Jadi 4/5 kali 30, karena semua coklatnya awalnya ada 30. Oke, kita proses. 30 bagi 5 itu 6. 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Jadi yang diberikan kepada teman itu ada 24 coklat. So, sisanya yang dimiliki oleh Randi sekarang adalah awalnya ada 30 dikurang sama yang diberikan, yaitu 24. So, sisanya adalah 6. Nomor 9 jawabannya adalah A, alfa. Nomor 10, tabel berikut menunjukkan suhu maksimum dan minimum harian di kota Istanbul, Turki. Pada hari apakah selisih suhu maksimum dan minimum yang paling besar? Oke, karena diminta selisih suhu maksimum dan minimumnya, berarti kita tinggal kurangkan aja ya maksimum dengan minimum. Hari Senin sampai Jumat, Pak Beni sudah tuliskan begini. Jadi contoh hari Senin nih, suhu maksimumnya kan 14,2, berarti di sini 14,2. Dikurang suhu minimumnya minus 1,1, berarti dikurang minus 1,1. Oke. Nah, lihat di sini semuanya ya. Ada kurang ketemu negatif, jadinya positif kan? Makanya di sini Pak Beni tulis langsung jadi tambah semua. Oke ya. 14,2 ditambah 1,1 itu jadinya 15,3. 12,8 ditambah 0,3 jadinya 13,1. Next, 11 ditambah 0,9 jadinya 11,9. Selanjutnya yang terakhir 13,9 ditambah 1,5, jawabannya 15,4. So, selisih yang paling besar terjadi di hari Jumat dong, ya kan? Jadi nomor 10 jawabannya adalah D, delta. Nomor 11, aturan penulisan yang tepat untuk bentuk aljabar X dikali X dikali 8 adalah titik titik titik. Nah, di sini kalau kita mau menulis bentuk aljabar, berarti yang pertama banget adalah angkanya dulu ya. Di sini kan angkanya cuma 8, so pasti depannya adalah 8. Lalu, X dikali X, X kuadrat dong ya kan? Berarti 8 kali X kuadrat, ya 8X kuadrat. So, nomor 11 jawabannya adalah B, bravo. Nomor 12, di antara bentuk-bentuk aljabar berikut yang merupakan bentuk aljabar suku 1 adalah titik titik titik. Nah, di sini yang suku 1 adalah yang C. Kenapa? Karena memang cuma ada satu suku. Kalau yang A itu ada 3 suku. Oke, yang B ada 2 suku. Yang D ada 3 suku juga. Nah, untuk lebih lengkap kalian cek lagi aja materinya tentang suku-suku aljabar ini ya. Linknya Pak Beni taruh di kolom deskripsi. Nomor 13, bentuk sederhana dari 4X kurang 9Y kurang 5X tambah Y adalah titik titik titik. Oke, caranya kita kumpulkan dulu aja yang variabelnya sama. Jadi X sama X lalu Y sama Y. So, kita tulis ulang. 4X dikurang 5X kurang 9Y tambah Y. Jadi disusun aja ya. Lanjut lagi, 4X kurang 5X jadinya minus X. Lalu minus 9Y ditambah Y jadinya minus 8Y. So, nomor 13 jawabannya adalah C, Charlie. Nomor 14, dari bentuk aljabar ini yang merupakan koefisien dari P pangkat 3 Q pangkat 4 adalah titik titik titik. Oke, variabel P pangkat 3 Q pangkat 4 berarti kan yang ini ya. Nah, kalau ditanya koefisien ya berarti tinggal cek angkanya yang ada di depan variabel ini. Berarti minus 6 dong, ya kan? So, nomor 14 jawabannya adalah B, bravo. Nomor 15, bentuk sederhana dari ini adalah titik titik titik. Oke, supaya mudah karena ini pembagian, berarti Pak Beni tulis kayak gini aja ya. Minus 8X ditambah 20
per negatif 4. Oke, kita bagi satu-satu. Minus 8x dibagi minus 4. Min bagi min positif dong ya kan. 8 bagi 4 berarti 2. Jangan lupa x-nya. Next, 20 dibagi minus 4. Berarti positif bagi negatif. Jadi negatif. 20 bagi 4 yaitu 5. So, nomor 15 jawabannya adalah 2x kurang 5. A ya, alfa. Nomor 16, nilai dari bentuk aljabar ini untuk x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan 5 adalah titik, titik, titik. Oke, tugas kita tinggal masukin aja nilai x dan y-nya ini ke dalam bentuk aljabarnya. Berarti 6y kurang x. 6 kali y-nya 5 dikurang x. X-nya minus 2. 6 kali 5 berarti 30. Di sini kurang ketemu negatif, berarti tambah ya. Jadi tambah 2. 30 tambah 2 hasilnya adalah 32. So, nomor 16 jawabannya adalah D, delta. Nomor 17, sebuah segitiga memiliki panjang sisi-sisinya segini. Yang ditanya adalah keliling segitiga tersebut adalah titik, titik, titik. Oke, keliling itu kan jumlah seluruh sisinya. Berarti kita tinggal tambahin aja semua sisi ini. Jadinya 2x tambah 1 ditambah 3x kurang 5 ditambah x tambah 3. Nah, cara menjumlahkannya ya kita tinggal kumpulkan aja yang ada hurufnya sama ada hurufnya. Yang angka aja berarti sama angka aja. So, Pak Beni urutkan kayak gini ya. 2x ditambah 3x ditambah x. Lalu ditambah 1 dikurang 5 lalu ditambah 3. Oke deh, kita proses. 2x tambah 3x itu 5x tambah x jadinya 6x. Lanjut lagi, 1 kurang 5 itu minus 4 ditambah 3 berarti minus 1. So, nomor 17 jawabannya adalah B, bravo. Lanjut ke nomor 18. Di sini diminta untuk menyimbolkan kalimat ini. Harga total 15 jeruk yang harga satuannya X rupiah. Berarti nanti 15 dikali sama X rupiah itu. Lalu ditambah sama harga satu keranjang yaitu 5.000 kan. Nah, totalnya ini adalah 20.000 rupiah. Berarti ini sama dengan 20.000 rupiah. Udah gitu aja. Berarti ini jawabannya adalah B, bravo. Nomor 19, penyelesaian dari persamaan ini adalah titik, titik, titik. Oke, 3 tambah 4x sama dengan minus 9. Seperti biasa kita pisahkan yang enggak ada x-nya ya. Berarti kan 3. Ini kan proses penjumlahan pindah jadi pengurangan ya. Jadi 4x sama dengan minus 9 kurang 3. Lanjut 4x sama dengan minus 12. Berarti x-nya aja sama dengan minus 12 dibagi sama 4. Jadinya minus 3. So, nomor 19 jawabannya adalah B, bravo. Nomor 20, penyelesaian dari persamaan ini adalah titik, titik, titik. Oke, langsung aja. Minus 2 dikali x jadinya minus 2x. Minus 2 dikali 5 hasilnya adalah minus 10. Yang kanan tetap ya, 8 kurang 4x. Oke, kita kumpulkan yang ada x-nya semuanya di kiri. Yang nggak ada x-nya pindahin ke kanan. Jadi negatif 4x pindah jadi positif dong ya kan. Jadi 4x dikurang 2x sama dengan, nah, minus 10 pindah jadi plus dong ya kan. So, ini jadi 8 ditambah 10. Lanjut, 4x kurang 2x itu 2x sama dengan 8 tambah 10 berarti 18. So, x-nya sama dengan 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9. So, nomor 20 jawabannya adalah D, delta. Nomor 21, penyelesaian dari persamaan ini adalah titik, titik, titik. Oke, kalau kalian ketemu bentuk kayak gini, kita tinggal kali silang aja. So, yang pertama x plus 3 dikali 5. Berarti jadinya 5x plus 15. X kurang 3 dikali 2, jadinya 2x kurang 6. Oke, kita tinggal kumpulkan yang ada x-nya di sebelah kiri ya. Ini jadi 5x. 2x pindah ke kiri jadi minus 2x. Sama dengan 15 pindah ke kanan jadinya minus 15 kurang 6. Oke, kita proses 5x kurang 2x jadinya 3x sama dengan minus 15 kurang 6 minus 21. Oke, kita sederhanakan berarti x sama dengan
Minus 21 dibagi 3 jadinya minus 7. So, nomor 21 jawabannya adalah D, delta. Nomor 22, penyelesaian pertidaksamaan ini adalah titik, titik, titik. Oke, cara ngerjainnya mirip aja sama persamaan ya. Jadi kita kumpulkan yang ada X-nya di sebelah kiri, yang nggak ada X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. So, X yang ini pindah ke kiri jadi minus X, 2 pindah ke kanan jadi minus 2. Oke, kita tinggal proses 3X kurang X jadinya 2X, kurang dari 10 kurang 2 jadinya 8. Lanjut lagi, berarti X kurang dari 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. So, nomor 22 jawabannya adalah A, alfa. Nomor 23, ketika sepasang variabel X dan Y berubah bersama-sama, dan untuk setiap nilai X yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai Y, kita katakan bahwa Y adalah fungsi dari X gitu ya. Ingat-ingat lagi materinya ada di bab perbandingan bagian pertama. Oke? Nomor 24. Di antara fungsi-fungsi berikut yang tidak menyatakan Y berbanding lurus dengan X adalah titik, titik, titik. Nah, di sini Pak Beni sudah berikan contekannya. Kalau berbanding lurus, polanya Y sama dengan AX. Kalau berbanding terbalik, polanya Y sama dengan A per X. Ingat ya di sini, kalau berbanding terbalik berarti X-nya itu sebagai penyebut dari suatu pecahan. Kayak gitu. Oke? Next, di sini kan yang tidak berbanding lurus. Berarti kalau yang A ini jelas berbanding lurus ya. Yang B juga, yang C, nah yang C ini enggak nih. Kenapa? Karena X-nya posisinya sebagai penyebut. Kalau yang D posisinya sebagai pembilang. Kalau pembilang masih berbanding lurus ya. Oke? So, nomor 24 jawabannya adalah C, Charlie. Nomor 25. Nah, di sini ada soal cerita. Intinya, ada mesin yang memproduksi 64 lusin permen dalam waktu 4 jam. Yang ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 112 lusin permen. Ini adalah soal perbandingan senilai atau berbanding lurus ya. Kenapa? Karena logikanya makin lama waktunya berjalan, maka mesinnya akan memproduksi makin banyak juga kan? Oke, jadi ini perbandingan senilai ya. Nah, untuk mengerjakannya setidaknya ada dua cara. Cara pertama dengan perbandingan biasa, lalu cara kedua adalah dengan membentuk fungsinya. Khusus kali ini Pak Beni akan membahas cara pertama, yaitu dengan perbandingan. Tugas kalian nanti cobain pakai fungsi ya. Oke. Nah, kita catat dulu datanya. Permennya itu kan 64 lusin dalam waktu 4 jam. Lalu yang ditanya kalau 112 lusin, waktunya berapa? Anggap aja X. Cara ngerjainnya tinggal kali silang. 64 dikali X jadinya 64X. 112 dikali 4 jadi kayak gini. Oke? Maka X-nya aja sama dengan 112 kali 4 lalu dibagi 64. Oke deh, kita tinggal proses. 4 kita sederhanakan ya sama 64. Sama-sama dibagi 4 aja, ini jadi 16. Ini tinggal 1. 112 dibagi 16 itu 7 ya. Jadi ini bisa dicoret lagi 7. Ini 1. Udah deh. Berarti 7 kali 1 itu 7 dibagi 1 ya 7. So, nomor 25 jawabannya adalah 7 jam. Oke ya. Nah, cara kedua ini pakai fungsi, silahkan kalian coba sendiri di rumah. Oke? Nomor 26. Intinya di sini ada 5 orang sedang menguji kebugarannya. Jadi di baris pertama ini ada nama orangnya A, B, C, D, E. Di baris kedua ini adalah skor kebugarannya. Nah, di bagian ketiga ini, baris ketiga, itu adalah skor jika si C dijadikan patokan atau acuan. Contohnya kayak gini. Kalau si C patokan, berarti kan skor di sini 0 dong. Jadi karena selisih C sama C sendiri ya 0. Kalau si B ini 56 terhadap si C, selisihnya 1 kan, karena 56 dikurang 55 hasilnya 1. Gitu ya. Nah, di sini ditanya berapakah nilai X. Berarti kita cek X itu kan di sini. Berarti kita tinggal cek selisihnya terhadap si C. Di sini si X ini untuk skor A. A itu 52. Berarti 52 dikurang skornya si C, dikurang 55. 52 kurang 55 berarti kan minus 3. Kayak gitu ya.
Jadi X ini adalah minus 3. Gimana kalau kita mau cari nilai Y sama Z? Ya bisa juga. Berarti kita hapus dulu ya. Berarti di sini kalau cari Y, berarti kan Y itu 60. Jadi 60 dikurang patokannya tadi, si C, yaitu 55. Berarti 60 kurang 55, jawabannya adalah 5. So, Y-nya adalah 5. Gitu ya. Next, gimana kalau Z? Kalau Z berarti kita cek nilai skornya. Di sini 47. Berarti 47 kita kurangkan sama patokannya, yaitu 55. 47 kurang 55 sama dengan minus 8. Oke. Ya udah deh, kita udah dapat X, Y sama Z-nya. Walaupun di soal ini yang diminta cuma X aja sih. Oke. Next, yang B. Raffi mengatakan rata-rata skor kebugaran kelima orang tersebut adalah 55. Sedangkan Jihan mengatakan rata-ratanya 53. Menurut perhitunganmu, jawaban siapa yang benar? Ya udah, kita cek aja. Oke, rata-rata itu kan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak datanya. Berarti kita jumlahkan aja nih semua nih. Berarti 52 ditambah 56 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 47. Dibagi dengan banyak datanya. Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Oke, lanjut. 52 ditambah 56 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 47. Hasilnya adalah 270. Lalu dibagi sama 5. Berarti 270 dibagi 5 hasilnya adalah 54. Oke ya. Jadi rata-ratanya adalah 54. Jawaban siapa nih yang benar? Jawaban Raffi 55. Jawaban Jihan 53. Jadi kesimpulannya, baik Raffi maupun Jihan perhitungannya salah. Yang benar adalah rata-ratanya 54. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 27, bilangan-bilangan berikut ini diurutkan. Nah, 5 adalah suku pertamanya. Jadi suku pertamanya 5, suku selanjutnya atau urutan selanjutnya 8, 11, 14, dan seterusnya. Pratiwi menyajikan bilangan ke A dengan bentuk aljabar 3A tambah 2. Pertanyaan pertama, apakah bentuk aljabarnya benar atau salah? Ya udah, kita cek aja. Kan Pratiwi bilang bentuknya 3A plus 2. Kita cek ya. Kalau kita mau cek bilangan ke 1, berarti 3A. Berarti A-nya diganti 1, 3 kali 1. 3 dong ya kan? Tambah 2, jadinya 5. Bener nggak bilangan ke satunya 5? Bener dong ya kan? Next, bilangan keempat deh. Acak aja ya, random aja suka-suka kalian. Kita cek bilangan keempat, berarti 3 kali 4 tambah 2. 3 kali 4 itu 12, tambah 2, 14. Bener nggak bilangan keempatnya 14? Berarti kita cek 1, 2, 3, 4. 14 kan? Oke. Kita cek lagi misalnya bilangan ketujuh deh. Kalau ketujuh berarti 3 kali 7 tambah 2. 3 kali 7 itu 21. Tambah 2 berarti 23. Bener nggak bilangan ketujuh 23? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener kan bilangan ketujuhnya 23? Berarti bentuk aljabar yang dibentuk oleh Pratiwi ini adalah benar. Oke. Next, tentukan bilangan ke-30. Oke, karena bentuk aljabar Pratiwi tadi udah benar, jadi kita tinggal masukin aja suku ke-30. Jadi bilangan ke-30 artinya 3 dikali A-nya diganti 30. Lalu tambah 2. 3 kali 30 itu kan 90. Tambah 2, jadinya 92. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 28, Mas Divi seorang pedagang bakso dan membuka restoran dengan nama mie ayam dan bakso Mas Di. Berikut daftar menunya. Nah, di sini kasusnya adalah seorang pembeli memesan beberapa porsi bakso telur dan 2 buah es teh manis. Pembeli tersebut membayar dengan selembar 100.000 dan mendapat uang kembalian 22.000. Oke, dari sini kita tahu nih, berarti uang yang dia bayarkan sebesar 78.000 dong, ya kan? Karena dia bayar 100.000, kembaliannya 22.000. Berarti 100.000 dikurang 22.000. Berarti yang dia bayar adalah 78.000. Oke.
Yang ditanya adalah banyak bakso telur yang dibeli oleh pembeli tersebut ada berapa? Kita modelkan dulu. Jadi anggap aja banyak bakso telur atau porsinya itu adalah T ya. Jadi karena telur Pak Beni tulis T. So karena harga bakso telur itu 17.000, berarti 17.000 kali T. Kali berapa banyak dia beli kan? Ditambah di sini katanya es teh manisnya ada 2. Berarti es teh manis itu kan yang ini nih harganya 5.000 kan? Berarti karena ada 2, berarti kita tinggal kali 2. Jadi 2 kali 5.000. Nah, total yang dibayar adalah 78.000. Jadi modelnya kayak gini ya. Oke, kita tinggal proses 17.000 T ditambah 2 kali 5.000, berarti kan 10.000. Sama dengan 78.000. Lanjut lagi, berarti 17.000 T sama dengan 10.000-nya pindahin ke kanan. Jadinya kurang dong ya kan. So 78.000 dikurang 10.000. 78.000 kurang 10.000 itu kan 68.000 ya. Jadi langsung aja ini 68.000. So T-nya adalah 68.000 dibagi dengan 17.000. Jadi jawabannya adalah 4. Gitu ya. Jadi banyak bakso telur yang dia beli adalah 4 porsi. Semoga bisa dipahami. Nomor 29. Bunga mengendarai mobil dari kota A ke kota B pulang pergi. Jadi bolak-balik ya. Kecepatan mobil ketika berangkat adalah 40 km per jam. Kecepatan ketika kembali adalah 60 km per jam. Waktu total yang diperlukan adalah 5 jam. Oke. Pertanyaan pertama, berapa lama waktu yang diperlukan Bunga saat kembali dari kota B ke kota A? Oke, kita harus tahu dulu bahwa jarak itu kan sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Jadi ini rumus dasarnya nih, kalian harus tahu. Next, dengan logika aja. Berarti jarak pulang, berarti dari kota B ke kota A, jaraknya kan sama aja dari A ke B kan, yaitu jarak berangkat. Oke? Nah, ingat ya, jarak tadi kan kecepatan kali waktu. Berarti jarak pulang, artinya kecepatan pulangnya. Kecepatan pulangnya 60. Dikali waktu, anggap aja W, gitu ya. Akan sama dengan jarak berangkat. Jarak berangkat berarti kecepatan berangkatnya dikali waktu. Kecepatan berangkatnya kan 40 km per jam. Berarti di sini ditulis 40. Nah, waktunya berarti kan katanya total waktunya 5 jam. Kalau pulangnya W, berarti 5 dikurang W. Jadi 5 jam dikurang waktu pulangnya tadi. Gitu ya. Next, 60 kali W tetap 60 W. 40 kali 5, 200. 40 kali negatif W jadinya negatif 40 W. Yang ada W-nya kita kumpulkan di sebelah kiri. Jadi ini kurang, pindah ke kiri jadi tambah. 60W ditambah 40W sama dengan 200. 60 tambah 40 jadi 100 ya. Langsung aja ini 100W. Maka waktu yang dibutuhkan untuk pulang adalah 200 dibagi 100. Jadinya 2. So, waktu pulangnya adalah 2 jam. Oke, ini 2 jam. Next, tentukan jarak dari A ke B. Jarak A ke B ya, anggap aja jarak pulangnya ya. Berarti kan 60W. Jadi 60 kali waktunya. Waktunya tadi kan 2. Berarti 60 kali 2 sama dengan 120. So, tentukan jaraknya A ke B. Berarti 120 km. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nomor 30. Sebuah tangki diisi air selama 1 jam dengan debit 4 liter per menit. Jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa liter air dapat dituang dalam tangki? Oke, kita harus tahu dulu hubungan debit, volume, dan waktu. Berarti volume itu sama dengan debitnya dikali waktu ya. Nah, di sini debitnya kan 4 liter per menit. Berarti dalam menit. So, waktunya kita ubah dulu dalam menit. Ini adalah 60 menit. Oke. Nah, berarti volume sama dengan debit kali waktu. Debitnya 4 dikali waktunya 60 menit. 4 kali 60 berarti 240. Satuannya liter ya. So, untuk pertanyaan pertama, berapa liter air yang dapat dituang dalam tangki? Jawabannya 240 liter. Lanjut lagi.
Jika diperlukan Y menit untuk mengisi penuh tangki dengan debit X liter per menit, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Oke, Y menit berarti Y ini waktu ya. Nah, waktu itu kan rumusnya lihat di sini. Waktu berarti volume dibagi debit. Nah, waktu kita simbolkan Y, berarti waktu itu Y sama dengan volume. Volumenya udah dapat nih, 240 dibagi debit. Debit di sini dinyatakan X. Ya udah berarti dibagi X. Udah gitu aja fungsinya. Berarti fungsinya adalah Y sama dengan 240 per X. Gitu ya. Next, yang C. Jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 liter per menit, berapa menit dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki? Berarti nanti di sini kecepatannya 5 liter per menit. Berarti kecepatan atau debit ya. Debit itu kan X di sini. Berarti Y sama dengan 240 dibagi debitnya 5. Berarti dibagi 5. Maka Y sama dengan 240 bagi 5, 48. So, waktu yang dibutuhkan adalah 48 menit. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, itulah video pembahasan latihan soalnya. Semoga dengan pembahasan soal-soal ini bisa meningkatkan pemahaman dan tingkat kepercayaan diri kalian dalam menghadapi PAS kali ini. Link materi terkait bisa kalian cek di komentar yang Pak Benny pin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ciao!